namanya beribadah lebih dalam, lebih mengerti dan lebih serius mengikut Tuhan. Dan saudara, lama-kelamaan saya temukan bahwa untuk menggerakkan hati Tuhan itu dibutuhkan ketulusan untuk melakukan hal-hal yang baik, dibutuhkan ketulusan untuk melakukan hal-hal yang positif, dibutuhkan ketulusan untuk melakukan firman Tuhan yang barangkali secara langsung berhubungan dengan Tuhan atau mungkin dengan sesama. Itu dibutuhkan hati yang tulus, bahkan kesetiaan beribadah dan lain sebagainya yang menyangkut dengan nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kebaikan dan kekristenan. Saudara, penting sekali dilakukan dengan ketulusan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 46. Saya baca 41, saudara, ayat 46. Tidak usah sampai 47, 46 saja. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42, silakan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah saudara, kalau kita perhatikan awal dari cerita ini mulai dari Kisah Rasul 1 ayat 12 itu, saudara, ada banyak murid itu pada waktu itu yang ketakutan ketika zaman Yesus sudah mulai ditangkap, dibunuh, disalibkan, dan dikuburkan. Murid-murid Tuhan Yesus itu morat-marit, lari ke sana, lari ke sini, seperti anak ayam yang kehilangan induk. Karena selama ini kan kemana Yesus pergi, semua murid-murid ikut. Mulai dari 12 murid sampai kepada 70 murid, sampai kepada 3.000, 5.000, sampai kepada tak terhitung jumlah mereka. Kemana Yesus pergi, ke situ semua murid-murid dan pengikutnya itu pergi. Tetapi saudara, begitu Yesus ditangkap, semua lari mencari keselamatan diri masing-masing. Banyak di antara yang mereka yang murtad, banyak yang mundur dengan berkata, dengan berpikir begini, dia yang adalah Rasul, dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Nabi yang kita anggap akan dapat menolong menyelamatkan kita. Justru dia yang pertama yang sudah habis atau dihabisi oleh ahli-ahli Taurat. Lalu kita di apa? Kuasa yang ada pada kita tidak sebesar mereka, tidak sebesar yang ada pada Yesus. Kekuatan, ketenangan, kesabaran, otoritas tidak sama dengan yang dimiliki Yesus. Sedangkan Yesus yang luar biasa sudah dibunuh. Bagaimana dengan kita yang jangankan luar biasa, biasa pun tidak mampu, tetapi setengah, seperempat biasa. Lalu mereka pun saudara mulai morat-marit mencari menyelamatkan diri masing-masing. Dalam arti saudara, mereka itu terpecah belah dalam keadaan bingung. Tetapi yang membuat mereka disukai oleh Tuhan, ketika mereka dalam keadaan bingung, ternyata mereka bingung tidak mencari tempat-tempat yang tidak jelas. Mereka dalam keadaan bingung, dalam keadaan ketakutan hidup. Ekonomi mereka pasti morat-marit. Kenapa saya berani katakan? Mereka muncul ke permukaan orang ramai saja, tidak berani kepada ahli-ahli Taurat. Lalu bagaimana mereka bekerja? Pasti mereka terancam dalam pekerjaan, saudara. Sebab mereka sedang dicari-cari oleh ahli-ahli Taurat dan pengikut-pengikutnya untuk dibunuh seperti bos mereka yang bernama Yesus. Jangankan saudara terkasih, iman percaya mereka teraniaya, ekonomi mereka teraniaya, nyawa mereka pun sudah terancam akan ditangkap dan dibunuh. Tetapi saudara, dalam keadaan seperti itu, kalau kita baca tadi di ayat ini dalam Kisah Para Rasul 2 mulai dari ayat 41, ternyata mereka tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ternyata mereka mempunyai satu perkumpulan yang tersembunyi. Maka saudara, gereja Pentakosta itu sebenarnya kalau perintisan identik dengan tersembunyi.
Dimulai dari 1-2 kakak di rumah-rumah, semakin banyak rumah itu diperbesar, semakin banyak dibeli tanah itu. Pertama kan dikontrak,